Maaf saja, kalau di sana telanjang, kalau sini tidak telanjang, siapa yang dilecehkan? Ini udah dewasa, udah gede, bukan kecil. Jadi paha selangkangannya itu korengan di lantai atas. Pak Mastura masih pakai baju, pakai sarung yang biasa, dia selalu pakai sarung, pakai celana biasa, diolesin tuh. Pahanya itu. Ya, berjumpa lagi bersama Mega Puspita di segmen Amplop Tipis. Yang penting terisi, meski dalam hati miris, tapi tetap tersenyum manis. Kali ini kita akan mengupas terkait dengan hal yang lagi viral. Tapi sebelumnya disclaimer ya, di sini kita tidak ada niat untuk menyinggung, menyudutkan, even memojokkan suatu pihak. Di sini kita hanya mencari titik terang, mencari solusi, dan melihat dari POV pihak-pihak yang mungkin akan kita bahas di video kali ini. Jadi nanti pada akhirnya kami serahkan kepada masyarakat untuk menilai, dan sini kita lagi-lagi tidak mencari pembenaran, kita tidak ada judgement benar salah, tapi di sini kita hanya ingin mengulik dan mengulas lebih dalam tentang apa sih yang menjadi keviralan pada kasus kali ini. Di sini kita akan mengangkat satu case yang lagi viral nih, terkait dengan nanti kita bahas ya. Dan sini saya sudah menghadirkan langsung. Beliau ini merupakan pengacara kondang di wilayah Bekasi. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Bambang Sunario. Boleh disapa dulu untuk warga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore untuk seluruh masyarakat Indonesia. Salam sehat, salam sejahtera, salam keadilan. Wih, mantap. Pak Bambang sehat? Sehat sekali. Alhamdulillah. Ini sebelumnya terima kasih banyak nih sudah meluangkan waktu untuk hadir di segmen Amplop Tipis. Meski tipis tetap terisi. Yang penting tetap tersenyum manis. Jadi tipis tapi kritis. Luar biasa. Ini bisa jadi tagline baru nih guys. Oke, langsung aja nih Pak Bambang. Saya mau mengulik terkait dengan case yang lagi viral ya. Jadi ada satu case di mana di sini terkait adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang ustadz atau pendakwah di wilayah Bekasi. Nah, ini langsung aja kali ya biar nggak bikin penasaran juga nih. Saya juga dari tadi penasaran banget sih. Penasaran. Nanti karena ini agak-agak gimana ya kalau udah terkait dengan pelecehan seksual ini, wah ini emang agak-agak sensitif ya. Nah ini, tapi kalau boleh izin dari POV atau pandangan Pak Bambang sendiri terkait ini boleh disebut aja nggak ya? Karena kan ini udah viral ya. Kalau sudah viral silahkan disebut. Disebut ya, ini. Nggak apa-apa. Korbannya ini atas nama Julfa ya. Atas nama Julfa, dan yang diduga menjadi tersangka ini Pak Ustadz atas nama Mas Turo, betul ya? Betul sekali. Oke, nah ini dari POV Pak Bambang sendiri melihat kasus ini seperti apa sih? Sampai akhirnya kok bisa seviral ini? Jadi perlu saya jelaskan kepada teman-teman sekalian, betul Ustadz Mas Turo ini 23 tahun yang lalu mengangkat anak Julfa lah namanya. Julfa dulu namanya bukan Julfa tapi Parah kalau nggak salah. Julfa atau Parah ini tadinya ini anak orang yang Ustadz dan istrinya tidak kenal. Mereka anak kembar, ditawar-tawarkan oleh orang tuanya. Ya maaf cakap, karena kondisi saat itu Julfa itu ya kondisi kurang baik. Kurang baiknya begini, ya sakit-sakitan. Pungutlah, diambil, diangkat. Saat itu Pak Ustadz dengan istrinya menanyakan mana akte lahirnya anak ini. Tidak ada. Ya nanti saya antar seminggu, 2 minggu, 3 minggu sampai dewasa nggak ada. Maka
Ustadz berinisiatif karena anaknya harus sekolah. Nah, anak ini diurus, tumbuh kembang dengan sehat, maka dibuatlah akta lahir dengan dikasih nama Julfa Atiyah. Zulfa Akiyah. Terus bintinya Masturo. Oke. Karena bapak ibunya keluarganya nggak jelas, masih kecil itu sudah dilatih, dididik sejak belia. Oke. Untuk sebagai pendakwah nih tahun 2008 Juni 2008. Buktinya ya. Nah, ini boleh dikasih lihat. Nih diajarin menjadi pendakwah nih. Untuk ini anak ini. Ini yang bersangkutan ya, Bersangkutan. Zulfa. Ini Zulfa. Oke. Nah, ini diajarkanlah itu. Selesai itu. Tumbuhlah jadi anak yang pandai. TK ini bagian daripada nih. Ini ijazah TK-nya. Oke. Oh, ini bukti ijazah TK. TK-nya. Nah, ini kegiatan TK-nya ini juga nih. Nah, bersanding nih. TK. Kan gitu. TK aja. Kan anak ini cerdas, maka sekolahlah di SD Negeri Bekasi Jaya 9. Nih. Oke, ini bukti ijazahnya Bukti ya, ijazahnya. bukti ijazah. Oke. Ijazah SD ya. Ijazah. Nah, orang tuanya juga Masturo. Oh iya, ini udah atas nama Mas Karena Doro. sesuai dengan akta tadi. Karena itu SD di tahun 2015. Karena Pak Ustadz ini sayang sama anaknya, maka disekolahkanlah Julfa ini ke Sanawiyah. SMA ya, setara SMA ya. Sanawiyah di Atakwa ya. Di pesantren itu mereka nggak bisa tiap hari ditengok. Dan libur pun juga setahun sekali. Iya. Setahun 2 kali ya. Itu pun hanya waktunya seminggu. Dan juga dididik ini. Selalu dibanggakan semua orang. Oh, ini yang bersangkutan ya. Selalu dibanggakan mereka ini. Tuh. Kita menarik kisah kilas balik Ini daripada pertemuan antara Zulfa ini Ya. dengan Pak Mas Turo. Dengan segala keterbatasan, saking sayangnya sama anak, dikuliahkanlah ke Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. UIN, di UIN. Ini ijazahnya. Oke. Namanya juga Mas Turo, orang tuanya ya, bukanlah orang lain lagi kan gitu. Di saat kuliah inilah terjadinya peristiwa yang selama ini viral. Oke. Mulai 2023, 2023 mulai ada benih-benih lah. Karena saat sekolah di Atakwa, si Julfa ini didatangi kakak kembarnya, kakaknya yang mengaku kakaknya, bahwa Mas Turo, Pak Ustadz ini bukan orang tua kandungnya. Di situ terjadi perubahan besar. Oke. Nah, itu kira-kira sampai di situ. Oh iya, karena di awal tadi diceritakan bahwa si Julfa ini merupakan anak kembar ya. Anak kembar. Anak kembar yang punya saudara. Dan itu baru ketemu pas si Julfa ini sudah Di Aliyah. posisinya di pondok juga ya, di pondok pesantren. Nah, Oke. itu pondok pesantren. Nah, kenapa pada akhirnya bisa muncul dugaan-dugaan pelecehan seksual yang ditujukan kepada Pak Mas Turo? Jadi muncul itu sebenarnya tidak serta-merta muncul. Oke. Ini akibat daripada bahwa Pak Ustadz Mas Turo tidak pernah menganggap dia anak angkat. Sayang dia sama Julfa, seperti anak kandungnya sendiri, begitu. Jadi perlakuannya ya nggak beda, seperti anak sendiri. Itu. Terus terjadilah prahara, katanya video
Oke. CCTV. Oke. Itu tidak benar. Ini bagaimana nih yang pengakuan dilecehkan sejak SD dari Julfa ini? Itu tidak benar. Oke. Kan nggak mungkin kalau dilecehkan atau disetubui itu kan nggak mungkin terjadi. Anak kecil dengan orang dewasa pasti minimal sakit. Oke. Kan ada ibunya, kan bisa cerita ke ibunya, tetangga. Iya dong, iya. Kan selama ini 24 jam anak ini dari kecil sampai SMP. lulus SD Lulus SD. itu selalu bersama ibunya. Pasti beneran kalau itu terjadi. Tapi ini nggak ada terjadi. Bahagia sekali loh. Coba ini contoh nih. Bahagia sekali nih. Tidak pernah kurang kasih sayang. Oke, ini fotonya ya, Imo ini Jin, Pak. Ini yang Mas Turo, ini yang Julfa ya? Iya. Oke, iya happy sih, kelihatannya happy ya? Ini. Oke. Ini menjelang wisuda ini, Mbak. Ini bagaimana? Apa yang tertekan? Oke, ini Pak Mas Turo ya? Iya. Terus ini renang selalu bersama. Julfa, Salwa, Ustadz Ujaja ini selalu bersama. Kan kondisi begini. Di mana letak trauma? Terus ngaku stres, depresi. Ini senyumnya lebar, selalu begini. Apa yang depresi, stres? Nah, lebih parahnya lagi, sudah dibawa umroh. Oh, ini nggak sambutan? Iya. Kayak kondisi kayak begini, mana mungkin stres, depresi. Nah, iya sih, kenapa harus ngungkapnya sekarang ya? kenapa mesti sekarang? Nunggu dia lulus kuliah. Oke. Nunggu kuliah. Nggak terjadi itu. Nah, terus ada lagi kan pengakuan terkait chatting yang dari aplikasi micet ya. Ini yang saya baca tuh dari aplikasi micet gitu kan ya. Ini bagaimana ini? Jadi begini. Sebagai seorang bapak dengan anak, bahwa Julfa ada di Ciputat, bapaknya di sini. Ya, anak sudah gede. Tadi saya bilang tahu dia bukan anak kandung setelah di aliyah tadi. Akhir aliyah itu ada perubahan besar. Demen lah, kayak ya seolah-olah demen lah, karena dimanjakan sama bapaknya. Apa saja dituruti. Minta apa dituruti. Apa yang diingin turutin. Dan ya hal yang tidak wajar lah. Setiap minggu sekali, selalu dikirim uang. Kalau nggak ada uang 500, seminggu itu minimal 400 sampai 500 ribu. Kadang-kadang kan uang beliau itu hanya seorang pendakwah, ustadz ya, mengajar tuh. Ya ada uang 100, dikirim 100, 150, kadang yang 400 atau 500. Tetapi dalam setiap minggu itu selalu dikirim uang itu. Buat si Julfa ini buat ya? Julfa buat kuliah Ciputat, itu ya? Buat biaya hidup di Ciputat. Di Ciputat itu ya? Biaya hidup. Jadi bukan buat kuliah, tapi biaya hidup di sana. Belum biaya kuliah. Oh, itu di luar biaya kuliah maksudnya. Oke. Berarti si chatnya itu maksudnya dalam artinya cuma interaksi biasa aja gitu? Interaksi biasa aja. Antara anak dan orang tua gitu lah ya? Anak dan orang tua. Oke, tidak ada indikasi yang ya mengarah ke hal-hal yang... Porno. Justru saya sebaliknya ini. Julfa kirim-kirim foto bapaknya. Dia lagi telanjang, itulah. Ini perubahan. Ini di mana letak pelecehannya? Jadi jangan sampai Pak Ustadz ini diadili. Nggak baik. Istilahnya nggak baik. Sejatinya anak ini yang memancing. Karena ada perubahan tadi. Lebih-lebih tadinya dibelikan mobil ini, kredit mobil lah. Kredit mobil Honda City. Nggak mampu ditarik, ya bukan ditarik, dilepas, ambil yang lebih murah larinya, ambil Brio-nya ditarik lagi. Ya hasilnya sebagai pendakwah ustadz nggak begitu besar. Kalau ada yang seperti itu. Ini demi si Julfa ini demi ya? Hidup
kasih sayangnya kepada anak. Iya, iya. Karena itu tadi, karena dari awal merasanya seperti anak kandung. Iya. Padahal Ustadz sudah mengatakan begini, dia tidak akan membuka dan janjinya kepada orang tuanya sebelum dia menginjak pernikahan. Kan Mbak sendiri tahu, sekolah di At-Taqwa itu kan pesantren dari sanawiyah sampai aliyah. Kan dalam pulang itu setahun 2 kali, kan nggak bisa lama-lama. Bagaimana itu melakukan? Nggak mungkin. Oke. Nggak akan terjadi. Nah tadi apa namanya, kan cetan ya. Dia mengaku ada cetan, bukti cetan. Bahkan ada soal video. Itu yang saya tangkap juga. Nah ini maksudnya itu video apa? Video itu, ya kalau video kan di sana video call kan. Oke. Ya di sana kondisinya apa, di sini apa nggak tahu. Iya. Maaf saja, kalau di sana telanjang, kalau sini tidak telanjang, siapa yang dilecehkan? Iya sih, yang nggak pakai baju. Ya di sana nggak pakai baju, terus sini pakai baju. Rupanya di sana pakai baju, terus Pak Ustadznya di sini pakai baju. Di mana letak pelecehannya? Oke. Sebenarnya anak ini nakal, kalau udah saya ponis aja nakal, memancing-mancing begitu. Jadi video itu nggak ada indikasi-indikasi juga terkait dengan ya tuduhan pelecehan itu. Nggak Hanya video call gitu paling ya. Itu video dia justru di video dia ngirim video telanjang lagi mandi ke bapaknya itu. Justru anak ini yang memancing. Oke. Nah, terus ini ada lagi nih menarik. Si Julfa ini kan juga sempat mengaku bahwa sang istri Pak Masturo ya, berarti kan ibunya lah ya, ibu-ibunya ini memergoki dia dengan Pak Masturo, ya kan ya. Nah ini saya penasaran, ini maksudnya memergoki apa nih? Dan dia pengakuannya itu juga seolah-olah kalau kita mau dikorelasikan dengan cerita dia tuh yang bahwasanya dia dilecehkan, ya kan? Ini seolah-olah istrinya Pak Masturo atau ibunya itu mendiamkan. Nah ini pertanyaan saya itu, sang ibu ini memergoki dia dengan Pak Masturo ini memergoki apa gitu? Nah ini saya jelaskan. Oke. Ini udah dewasa, udah gede, bukan kecil. Udah besar, udah dewasa. Oke. Jadi paha selangkangannya itu korengan. Si Julfa. Oke. Di lantai atas. Pak Masturo masih pakai baju. Oke. Pakai sarung yang biasa. Dia selalu pakai sarung. Pakai celana biasa. Diolesin tuh. Pahanya itu. Diobatin lah ya. Diobatin pakai salep tuh sama Pak Masturo. Ketahuan nih sama Bu Ustazah. Oke, sama istrinya ya. Digampar lah, dikasih tahu. Apa-apaan tuh? Kan ada ibu. Enggak, ini cuma ini itu. Minta tolong ayah. Oh, jadi dipergokinnya itu bukan dipergokin tengah berbuat asusila ya, sorry ya, tapi nggak bersetubuh. Sebenarnya itu lagi ngobatin ya, lagi ngobatin. Oke, dan itu posisinya Bu Masturo ya, Bu Masturo itu marah, ya kan? Ngasih tahu. Dan itu itu posisinya si Julfa itu udah dewasa ya? Udah dewasa. Bukan anak lagi, udah kuliah. Di saat itu Pak Masturo sama Bu Masturo itu, Bu Ustazah itu tidak mengerti kalau anak itu sudah ngasih tahu kalau dia bukan anak kakaknya itu sudah pernah ketemu. Begitu ceritanya. Tunggu. Berarti Pak Masturo dan Bu Masturo ini bahwa masih menganggap bahwa ini anak kandung dan merasa Julfa ini masih merasa anak kandung juga gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini apa namanya? Kalau melihat dari segi hukum, nah di sini kita akan bahas terkait dengan sisi hukumnya nih ya, Pak Bambang ya. Ini kan kasus ini yang pada akhirnya viral, di mana Julfa juga sudah memberikan pernyataan-pernyataan di media sosial gitu kan ya. Dan untuk kondisi Pak Masturo sendiri sudah di dalam ya. Sudah ditahan. Nah ini kalau dari sisi hukumnya ini pada akhirnya bagaimana nih Pak Bambang selaku pendamping hukum? Biarlah nanti pengadilan yang menentukan. Oke. Artinya begini, saya yakinkan tidak pernah terjadi persetubuhan antara orang dewasa dengan anak. Saya yakinkan. Tadi tak pernah terjadi.
Oke, oke. Nah, nanti mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti biarlah masalah ini biar pengadilan yang memutuskan. Dan itu akan saya buktikan. Saya yakin akan saya buktikan. Dan saya punya keyakinan visum yang digunakan untuk melapor saat ini itu pun juga buat saya punya pandangan sangat lemah. Lemahnya di mana? Di peristiwa 10 tahun yang lalu lebih atau 12 tahun. Kalau dilaporkan sekarang nggak mungkin. Oke. Oh, karena ini tadi tuh dia ngakunya dari SD ya? Ya. Ngakunya kan dilecehkan dari SD. Tapi yang terjadi adalah kalau memang betul terjadi, saya bukan menuduh. Ini pasti perbuatan orang, tapi setelah dewasa. Tapi Ustadz Mas Turo hakul yakin tidak pernah melakukan itu. Dan kami pun sekarang tidak tahu keberadaannya. Keberadaan Julfa atau orang tuanya sampai sekarang belum pernah ketemu itu. Pak Ustadz Mas Turo sama orang tuanya belum pernah ketemu sekarang. orang tua asli itu ya? Aslinya. Saya yakin nih Ustadz Mas Turo ini perbuatnya sebenarnya mulia. Oke. Menolong mengangkat anak sebagai anak orang yang nggak mampu, dirawat dengan baik, disekolahkan, mestinya tidak harus menunggu momen dia lulus sarjana. Sampaikan aja terus terang aja. Ayah, saya tahu sekarang aku bukan anak ayah, kan begitu aja. Saya mau kembalikan saya ke orang tua saya. Clear itu sebenarnya. Tidak harus membuat sandiwara seperti ini. Ini berarti awal pengakuan dia merasa dilecehkan sama Pak Mas Turo itu awalnya gimana nih Pak Bambang? Apakah berawal dari tadi tuh yang kasus pengolesan salep? Ini maksudnya si Julfa ini minta diolesin, apa Pak Mas Turonya yang punya inisiatif, apa gimana? Ya anaknya minta. Oh, si Julfa yang minta untuk diobatin. Ayah, aku lagi korengan. Oke. Ayah tolong aku diolesin salep. Oke. Nah, ini satu lagi nih Pak Bambang nih. Di case ini kan muncul juga nama yang mengaku menjadi korban. Ya kan ya. Di sini saya baca ini pengakuan dari Salwa ya. Ya. Nah, ini boleh diceritakan kenapa si Salwa ini juga pada akhirnya muncul dan mengaku sebagai sebenarnya tidak ada hubungan apapun antara Pak Ustadz dengan Salwa ini, nggak ada hubungan apapun. Karena Salwa ini aku yakin dipaksa oleh Julfa untuk membuat pengakuan. Membuat pengakuan, padahal nggak terjadi apa-apa. Tapi biarkan aja lah, nanti saya akan ambil langkah lain. Tapi kan nanti saya suruh buktikan nggak akan bisa membuktikan. Jadi Salwa ini tapi siapa? Salwa itu sebenarnya masih keponakannya Pak Ustadz Mas Turo itu. Oh, masih saudara ya? Saudara. Oke. Masih bersaudara mereka. Wong tinggal di rumahnya kok. Samping rumahnya itu dibikinin rumah. Jadi orang tuanya Salwa, bapak ibunya sama Salwa itu tinggal di rumahnya. Di area yang sama. Area yang sama. Itu rumahnya orang tuanya Pak Ustadz Mas Turo itu. Oke. Berarti Pak Bambang kan sekarang masih mendampingi ya, mendampingi proses hukum. Betul. Nah, berarti tadi ditegaskan lagi bahwasanya harapannya terhadap proses hukum ini sesuai ya. Berjalan sesuai dengan rule, sesuai aturan. Ya, nanti biar yang menentukan pengadilan, bukan netizen yang mengadili. Sesuai fakta-faktanya saja. Siap. Nah, itu. Oke. Jadi di sini mungkin POV daripada Pak Mas Turo, daripada sisi pendamping hukumnya dari Pak Bambang ya. Jadi saya juga pada akhirnya jadi paham juga sih case-nya. Ya kan? Karena kan yang beredar di media sosial itu kan ya seolah-olah oknum ustadz gitu kan melecehkan. Saya yakin kan ini nggak terjadi. Terus saya juga perlu tegaskan kenapa saya bela. Jadi tidak ada hal yang melarang saya untuk membela. Justru saya kalau menolak membela Pak Ustadz ini saya kena etik. Etik. Undang-Undang 18 tahun 2003 itu tentang
advokat, pengacara. Oke. Jadi tidak boleh profesi advokat, pengacara itu menolak orang yang bermasalah dengan hukum, apalagi ancaman hukumannya di atas 5 tahun, kan begitu. Jadi tidak ada salah saya membela siapapun. Ya. Nah, maksudnya di sini nih. Jadi di sini poinnya ya untuk warga semuanya yang menyaksikan podcast ini, bahwasanya di sini yang ingin kita tekankan adalah proses hukumnya ya, Pak Bambang ya. Bapak Bambang sebagai lawyer, sebagai pengacara, bahwasanya bekerja sesuai dengan tupoksi ya, pengacara, ya kan, sesuai dengan tupoksi pendampingan hukum. Jadi bukan berarti Pak Bambang ini mendukung personal ya, tapi mendampingi hukuman orang hukumnya. Yang bermasalah dengan hukum gitu ya. Jadi begini Mbak Mega, jangankan orang begini, orang membunuh pun harus dibela sama advokat. Didampingi bukan dibela, didampingi ya. Saya artinya mendampingi dan meluruskan. Ini loh yang benar, ini yang nggak salah. Dalam orang yang diperiksa oleh penyidik polisi, jaksa dan hakim, tidak boleh diintimidasi, tidak boleh diintervensi apapun. Harus diluruskan pada porsi permasalahannya, begitu Mbak. Iya, tapi di sini kan Pak Bambang juga kasihan juga, jadi dibully juga nih. Jadi risiko jadi advokat tidak perlu dikasihani. Tapi yang paham bahwa advokat itu tugas dan tanggung jawabnya memberikan pendampingan hukum terhadap masyarakat Indonesia yang bermasalah dengan hukum. Lebih-lebih diminta. Saya ini diminta oleh Pak Masturo, Pak Ustadz, sama keluarganya, Pak, dampingi saya, luruskan saya. Jadi saya perlu tegaskan juga, Pak Masturo begitu viral, kan saya kasihan juga polisi. Polisi dipaksa oleh netizen, di-framing harus orang ini jadi disalahkan. Makanya Pak Ustadz ikut saya, kita ke polisi, ke Polres, klarifikasi. Itu bukan ditangkap, kita antar ke sana, klarifikasi. Kalau polisi punya pandangan lain, Pak, saya amankan. Bukan ditangkap, saya amankan. Jadi begini, Pak Ustadz ini diamankan polisi dalam rangka tugas dan fungsi kepolisian. Apa tugas kan? Melayani, melindungi, mengayomi masyarakat. Itu tugas polisi. Makanya saya terima kasih sama polisi. Coba kalau Pak Masturo ini tidak diamankan oleh polisi, apa yang terjadi? Dihakimi massa. Orang yang nggak bersalah kan begitu kira-kira. Nah, itu pandangan saya begitu. Siap. Jadi apapun itu ya semoga ada titik terangnya ya Pak Bambang ya buat kedua belah pihak ya. Ada di sini juga pada akhirnya saya pribadi tahu nih ya kan POV daripada keduanya nih ya. Dan saya juga mendoakan semoga yang terbaik lah. Buat Pak Bambang juga semoga sehat-sehat juga. Nanti mungkin next time saya bisa konsultasi hukum juga nih sama belajar hukum nih, ya kan ya. Oke, itu dia. Sekali lagi terima kasih Pak Bambang. Perbincangan kita cukup. Saya juga jadi punya wawasan baru nih ngobrol sama Pak Bambang. Dan untuk seluruh penonton Amplop Tipis, jangan lupa untuk di like, subscribe, and share Amplop Tipis dimanapun kalian berada. So itu dia tadi perbincangan, semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil, semoga ada hikmah dan bisa ada insight baru untuk para penonton Amplop Tipis. Mega Puspita undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.